Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from Group 1 with members Cindy Falanda, Zahra Larani, Susan Afifah, and Adela Aura Farika. We will present the result of our discussion. For the first material, we will present with Okay, for the first material, I will explain about price market equilibrium. Explain the mechanism by which market price are formed. Equilibrium price or market price is the high and low price level that occurs by agreement between producers or supply and consumers or demand. At the equilibrium price, producer or suppliers are willing to release goods or services, while demand or consumers are willing to pay at the price. In equilibrium price curve, there is an intersection between the demand curve and the supply curve, which is called the equilibrium price. Dan di samping ini merupakan contoh contoh kurva dari keseimbangan pasar. Harga pasar terbentuk antara penjual dan pembeli yang saling tawar-menawar, kemudian terjadinya harga kesepakatan antar penjual dan pembeli tersebut atas sebuah produk. Harga yang disepakati itulah yang dimaksud dengan harga pasar. Selanjutnya, pada slide ini merupakan contoh dari mana mekanisme pembuatan daripada kurva keseimbangan tersebut. Di awalnya dengan harga 200 unit, karena di sini dalam ratusan, jadi 7.000 itu sama dengan 70 sama dengan 7.000. Jadi pada harga 200, jumlah yang diminta itu berada pada 7.000 unit. Nah, dari sini sampai sini merupakan kurva daripada permintaan yang didapatkan dari nilai harga dan jumlah yang diminta. Selanjutnya, pada jumlah yang ditawarkan juga sama. Pada harga 200, yang ditawarkan itu ada 3.000 unit. Jadi titiknya ada di sini awalnya, dan kurvanya menuju ke sini. Seperti itu. Dengan adanya kurva permintaan dan penawaran, kita bisa menentukan titik potong atau di mana pertemuan antaranya kurva demand dan supply, yaitu di tengah ini. Di tengah ini merupakan titik keseimbangannya yang dinamakan dengan equilibrium price. Ditandai dengan E karena simbol dari equilibrium tersebut. Berdasarkan mekanisme atas soal yang dilampirkan tadi, dapat disimpulkan bahwa terbentuknya harga pasar dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu permintaan dan penawaran. Masing-masing faktor dapat menyebabkan bergesernya jumlah permintaan dan jumlah penawaran. Dengan bergesernya permintaan dan penawaran mengakibatkan bergesernya pula tingkat harga keseimbangan. Mungkin dari mekanisme cukup itu saja. Kita next ke materi selanjutnya. Okay, next material will present by Aura. Okay guys, the second material is explain the change in market equilibrium if demand increases. If the amount of demand increases while the amount of supply remains fixed, then there is a tendency for prices to rise. Suppose the price is 20 rupiah, the number of requests is 30 units. If the number of requests increases by 40 units, then the price will increase to 30 rupiah. Note on the graph, E will change to E1. Maksud dari penjelasan di atas adalah jika jumlah permintaan bertambah sedangkan jumlah penawaran tetap, maka ada kecenderungan harga akan naik. Misalkan harga Rp20, jumlah permintaan 30 unit. Dan jika jumlah permintaan meningkat menjadi 40 unit, maka harga akan naik menjadi Rp30. Perhatikan gambar di grafik E yang akan berubah menjadi E1.
harga yang awalnya Rp20 dan penawarannya menjadi 30 unit dan titik keseimbangannya berada di sini. Selanjutnya, jika harga permintaan bertambah menjadi 40 unit, maka harga pasarnya akan bertambah menjadi Rp30 dan titik keseimbangannya berada di sini. Bisa kita simpulkan dari kurva tersebut, harga akan naik dan kurva akan condong ke atas sebelah kanan. Oke, that's all from me. Back to moderator. Back to moderator. Okay, the next material will present by Cindy Falanda. I will explain the change in market equilibrium if supply increases. Shift in the balance point caused by an increases in the number of offers. If the quantity supply increases while the quantity demanded remains constant, then the price will fall. For example, at a price of 40 rupiah, the number of offer is 40 units. If the number of offers increases to 50 units, the price will decrease to 30 rupiah. Maksudnya, jika jumlah penawaran bertambah sedangkan jumlah permintaan tetap, maka terjadi penurunan harga. Ketika barang yang ditawarkan 40 unit, maka harganya Rp40. Tetapi jika barang yang ditawarkan naik menjadi 50 unit, maka terjadi penurunan harga dari Rp40 menjadi Rp30. Ya ini teman-teman. Nah, dapat kita simpulkan, dapat kita lihat pada kurva di atas bahwa terjadi perubahan kurva dari atas ke kanan bawah. Dari kurva tersebut dapat kita simpulkan bahwa semakin banyak barang yang ditawarkan, maka terjadi penurunan harga pada barang tersebut. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Okay, the next material will present by myself. I want to explain the change in the market equilibrium if demand and supply increase simultaneously. Market equilibrium changes if demand and supply increase simultaneously, causing the curve to change in the same direction. If the same increase in demand and supply does not make the price of the product change. Maksudnya, perubahan keseimbangan pasar jika permintaan dan penawaran bertambah secara serentak akan menyebabkan perubahan kurva ke arah yang sama ke kanan. Pertambahan permintaan penawaran yang sama tidak akan mengubah harga dari produk tersebut. Seperti pada kurva yang kita lihat di sini, harganya tidak berubah dan bergaris lurus sama dengan kuantitasnya. Jadi intinya penawaran dan permintaan bertambah pada waktu yang serentak tidak akan mengubah harga pasar tersebut. Baik semuanya, sekian dari kelompok 1 mengenai bagaimana mekanisme terbentuknya harga pasar dan perubahan keseimbangan pasar jika penawaran bertambah, permintaan bertambah, dan permintaan penawaran bertambah secara serentak. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.